Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari instalasi farmasi RSUD M. Nasir Solo ingin menyampaikan video edukasi tentang bijak menggunakan antibiotik. Apa itu antibiotik? Antibiotik adalah obat yang digunakan pada infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotik tidak dapat membunuh virus atau mikroba lain seperti jamur atau parasit. Antibiotik merupakan golongan obat keras yang ditandai dengan simbol huruf K dalam lingkaran merah pada kemasan. Bentuk sediaan obat antibiotik: tablet, kapsul, sirup kering, salep mata, salep kulit, dan tetes telinga. Cara penggunaan sirup kering: tambahkan air matang sampai garis panah yang tertera pada botol obat, lalu dikocok hingga larut. Hal yang harus diperhatikan saat menggunakan obat antibiotik: gunakan antibiotik hanya dengan resep dokter. Minum antibiotik sampai habis, walaupun sudah merasa sehat. Jangan memberikan antibiotik sisa kepada orang lain. Jangan menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah. Ikuti dosis dan waktu minum obat antibiotik. 3 kali sehari, bukan pagi, siang, malam, melainkan setiap 8 jam. Sebagai contoh, apabila Anda meminum obat antibiotik pada jam 7 pagi, selanjutnya Anda minum obat antibiotik pada jam 3 sore, kemudian obat antibiotik diminum jam 11 malam. 2 kali sehari setiap 12 jam dan 1 kali sehari setiap 24 jam. Hentikan pemakaian obat apabila timbul gejala seperti gatal-gatal, ruam, atau bintik merah. Itu merupakan tanda reaksi alergi. Apabila timbul gejala tersebut, segera periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan. Cara menyimpan obat antibiotik: simpan obat dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat. Simpan obat di tempat sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung atau ikuti aturan pada kemasan. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Selalu cek tanggal kadaluarsa obat. Sirup antibiotik yang sudah ditambahkan air hanya dapat digunakan selama 7 hari. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menimbulkan masalah resistensi antibiotik. Apa itu resistensi antibiotik? Simak penjelasan tentang resistensi antibiotik dari Kepala Instalasi Farmasi RSUD M. Nasir Solo. Kebalnya suatu kuman atau satu jenis kuman terhadap antibiotik yang diberikan. Nah, kenapa bisa kebal? Banyak penyebabnya. Salah satu kebiasaan kita yang tidak disiplin mengkonsumsi golongan-golongan antibiotik. Apa bahaya resistensi antibiotik? Bahaya resistensi obat ini sudah dari 2016 sudah digaungkan oleh WHO. Kenapa? Karena ketika terjadi resistensi golongan antibiotika, cenderung kita akan merubah atau mengganti golongan antibiotik lain. Biasanya akan lebih tinggi atau lebih banyak efek samping yang akan ditimbulkan. Jadi sebaiknya jangan sampai terjadi resistensi ini. Karena kalau sudah resistensi akan banyak hal yang akan dilakukan. Salah satu, kalau biasanya di rumah sakit untuk melakukan uji kultur, kita mencari golongan antibiotik mana yang peka terhadap kuman yang ada pada si pasien tersebut. Apa dampak resistensi antibiotik terhadap kesehatan? Dampak resistensi antibiotik ini
juga akan berdampak pada kesehatan manusia. Ya, salah satunya ketika sakit kita bisa menggunakan sembarangan antibiotik. Betul-betul harus dicari antibiotik yang peka. Nah, kalau di rumah sakit tentu perlu uji kultur. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada kita, karena kalau ini terjadi akan sangat menyulitkan proses penyembuhan penyakit yang ada di dalam tubuh yang disebabkan oleh kuman atau bakteri. Bagaimana cara mencegah terjadinya resistensi antibiotik? Cara mencegahnya sebenarnya supaya tidak terjadi resistensi, tentu kita harus bijak memilih golongan antibiotik. Kadang orang yang di kampung-kampung sembarangan memilih antibiotik. Ketika dia demam bertanya sana sini, kemudian dapat informasi langsung beli golongan antibiotik itu. Sementara mereka nggak tahu gunanya atau yang paling tepat digunakan untuk apa. Nah, jadi antibiotik digunakan harus tepat, kemudian harus pintar-pintar memilih antibiotik. Nah, caranya salah satunya yaitu tentu datang ke praktisi kesehatan, ke dokter, ya. Kemudian menggunakan antibiotik harus betul-betul disiplin. Minimal sekali 5 hari, 5 hari dalam penggunaan. Misalnya ketika kita datang ke puskesmas, sering disampaikan oleh petugas puskesmas, Bu, ini obatnya dimakan 3 kali sehari, pagi, siang, malam. 3 kali seharinya sudah benar, tapi pagi, siang, malamnya itu salah untuk golongan antibiotik. Jadi kalau 3 kali sehari itu berarti per 8 jam, 24 bagi 3. 2 kali sehari per 12 jam, 24 bagi 2. Kalau datang di tengah malam, ya tengah malam harus dikonsumsi. Gunanya untuk apa? Mencegah tidak terjadi resistensi terhadap golongan antibiotik ini. Ya, barangkali kalau seandainya kita bisa disiplin, tidak terlalu sering menggunakan golongan antibiotik, ya mudah-mudahan yang namanya resistensi bisa dihindari. Untuk lebih jelas, tanyakan kepada apoteker tentang penggunaan obat antibiotik. Demikian video edukasi tentang bijak menggunakan antibiotik. Semoga bermanfaat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu tentang info kesehatan yang lebih lengkap? Jangan lupa kunjungi media sosial RSUD M. Natsir Solo.